Sugeng sonten Mbah Wongso. Wih, Kepripun? Sugeng Sonten, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Waduh, ada tamu ini. Monggo, monggo. Pripun. Mbah, Nggih. kula enten tangletan sing rencang-rencang niki sing Jawa, sing Jawi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggih. Padha nakoke satriya piningit. Niku napa sih, Mbah? Oh, jadi ada pertanyaan saking sederek-sederek para sedulur, para kanca wonten Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, nggih. Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggih. Nggih. Insyaallah mangke Mbah anu nggih paringi jawaban mengenai apa? Satriya piningit, Oh, Mbah. satriya piningit. Monggo dijelasin, Nggih, Mbah. nggih. Jadi kalau menurut ramalan Joyoboyo yang diteruskan oleh seorang pujangga, nggih menika Ronggo Warsito dalam serat Centini bahwa mengko nek wis enek pagebluk kuwi mulai teko enek ning Nusantara, wis tanda-tandane arep muncul sing diarani satriya piningit. Jadi satriya piningit meniku napa, Mbah? Nah, ngaten nggih. Nggih. Jadi satriya piningit ini adalah seorang sosok yang bakal memimpin Nusantara, Nuswantara. Yaitu kemunculannya itu akan dimulai dengan tanda-tanda dengan datangnya pagebluk dalam istilah bahasa Jawa di dalam serat Centini yang disampaikan oleh pujangga kita Ronggo Warsito. Itu merupakan satu pertanda bahwa munculnya satriya piningit kuwi diawali saka ananing pagebluk atau wabah. Nah, apa ini saat ini wabah atau pagebluk ini juga merupakan satu pertanda? Allahu a'lam. Kita sendiri tidak bisa memberikan jawaban kepastian tentang hal-hal semacam itu, tapi ini memang sudah tertulis di dalam serat Centini, yaitu karangan Joyoboyo yang kemungkinan dikembangkan oleh Ronggo Warsito tersebut ya. Jadi di dalam kemunculannya satriya piningit maka akan ada zaman-zaman yang akan dialami atau peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di Nusantara. Mungkin barangkali makna daripada datangnya wabah ini adalah satu pembersihan dari Angkara Murka. Angkara Murka, nggih, betul. Jadi pembersihan dari Angkara Murka ini berupa pagebluk atau wabah, walaupun tidak cuma Nusantara, ya, tapi seluruh dunia. Karena Indonesia ini sentraling dunia dalam dunia nyata. Jadi sentralnya perhatian dunia itu adalah Indonesia. Iki suatu pertanda bahwa nanti akan muncul seseorang yang bakal memimpin Nusantara, yang dimaksud adalah satriya piningit. Nah, satriya piningit ini adalah orang yang berani, berwibawa, bijaksana, dan dia selalu memikirkan kepentingan orang-orang kecil, membela orang-orang kecil supaya tidak terjadi kesenjangan di antara orang kaya dan orang miskin. Maka satriya piningit itulah nanti yang akan tampil sebagai penengah, dan dia adalah orang yang bakal memimpin Nusantara. Begitu kurang lebihnya. Oh, pantes raja-raja teng Jawa niku jenenge ngangge buwana nggih, enten Pakubuwana, enten Hamengkubuwana. Nah niku artine napa napa, Mbah? Paku alam. Ya, jadi buwana atau Pakubuwana itu yang dijelaskan itu maksudnya adalah alam. Bahwa di tanah Jawa ini merupakan sumber perhatian alam. Kita punya perhatian khusus, alam memperhatikan kita. Maka sebagai bukti nyata bahwa ditemukanlah fosil trinil di Yogyakarta, itu
fosil manusia purba dan dunia mengetahui itu dan mengakui keberadaan yang fosil tersebut. Nah, pada zaman dulu, zaman Paku Buwono, yaitu ke-10 zaman Belanda kala itu, orang Belanda menyebutkan Ndetinde Paku Buwono, Van Solo, ya, Net Van Yogyakarta, Mar Van Solo. Itu saking kebingungan dengan adanya bencana alam di Nusantara, sehingga dengan adanya gonjang-ganjing Yuswantoro, beliau mengasingkan dirinya menuju Pulau Majethi, yaitu bagian dari Pulau Nusa Kambangan di wilayah selatan Pulau Jawa untuk melakukan pertapaan di sana. Oh, sing teng Cilacap niku nggih, Bang? Ah, betul. Jadi di sana ada goa itu namanya Masjid Selo atau Masjid Selo. Itu dulunya itu sebuah pulau kecil yang terpisah, tapi masuk di dalam kawasan wilayah Nusa Kambangan. Nah, beliau di sana bertapa untuk menenangkan diri dan memohon petunjuk kepada Gusti Pangeran Kang Murbeng Dumadi. Nah, ini suatu pertanda bahwa sejarah ini memang menjelaskan perjalanan Nusantara. Maka kita menengok kembali bahwa di wilayah selatan Indonesia, khususnya di Nusa Kambangan itu pernah terjadi peristiwa besar di mana Pulau Jawa itu besar sekali. Nah, pernah terjadi yang namanya air laut itu muntah, meluapkan Tsunami lah ngoten. ya, tsunami sebesar-besarnya, sehingga di sana ada sampai dijuluki, ada yang mengatakan betik mangan manggal. Jadi betik itu adalah betok kalau orang Indonesia. Gabus. Ya, betok bukan gabus ya, betok atau betik mangan manggar. Jadi ikan makan manggar. Manggar itu adalah pohon kelapa, kan ada bunganya, itu bunga kelapa itu jenenge manggar. Berarti setinggi apa air kala itu? Tinggi sekali. Nah, dari sekian banyak pulau yang ada itu tenggelamlah. Hanya Nusa Kambangan yang tersisa. Nah, sehingga terjadilah penanggalan sampai saat ini. Yang lain tetap masuk di alam yang diselimuti. Nah, yang tampak hanya Nusa Kambangan, sehingga Nusa Kambangan mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi dan juga sakral di kawasan wilayah selatan ya. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ada kembang Wijaya Kusuma niku napa niku, Mbah? Nah, jadi kembang Wijaya Kusuma kuwi menggambarkan suatu kejayaan daripada Nusantara, Yuswantoro. Makanya coba nanti Mbah akan menengok tentang bagaimana dulu sejarahnya seperti itu. Itu kan zaman-zaman Belanda ya, Mbah masih belum ada. Tapi itulah satu anugerah karunia dari Gusti Allah, bahwa Gusti Allah bisa maringi karunia anugerah kepada siapa saja. Itulah maka adalah di dalam budaya Jawa itu, kalau yang dikatakan anugerah pemberian Gusti Allah itu memang ya patut kita syukuri dan kita berterima kasih, karena hanya kita yang bisa melihat flashback tahun yang sudah lewat maupun yang akan datang. Kita diberi satu pandangan, wawasan, penglihatan, istilahnya nek basa Jawa ini sumerep sak jroning winarah. Lah mangke Mbah tak cobi merenung sejenak bagaimana sih sebenarnya tentang sejarah yang pernah disampaikan dan kita ketahui tentang Nusa Kambangan. Nanti Mbah mencoba untuk hening sejenak, ya. Monggo, Mbah. Nggih, para sederek, para sedulur, para kanca wonten pundi kemawon, khususnya wonten Nusantara. Jadi
barusan Mbah melihat sepintas sepandangan tentang bagaimana sih masa lalu tentang Nusa Kambangan berkaitan dengan kala itu. Tadi Mbah menangkap dimensi frekuensi zaman Belanda kala itu sekitar tahun 1800-an kurang lebih ya. Mbah menangkapnya seperti itu. Ya memang bahasanya yang nganggo basa Londo. Sakit Pak bahasa Londo Pak. Oh basa Londo. Nggih. Waduh, basa Londo nggih. Nggih. Mangke kula nyuwun dumateng Gusti Pangeran kang murti ing dumadi. Ya, Holland sprechen, moeilijk uitsprachen. Jadi bahasa Belanda ini tidak mudah ya, sulit untuk diucapkan. Ik leren zonder school. Saya belajar tuh nggak pakai sekolah. Baru saja saya tangkap. Jadi ik saya Holland sprechen zonder school. Ja, nu, ik pun saya Holland sprechen. Vroeger man een beetje. In fact, ik kan nog in Holland spreken zijn. Maar nu ik ben de taal aan het leren. Alleen maar een beetje Holland spreken zijn. Kurang lebihnya begini. Dulu mungkin saya bisa menangkap sedikit-sedikit berdasarkan tangkapan yang saya dapatkan dari frekuensi yang Mbah tangkap. Sebenarnya Mbah tidak begitu mengerti tentang bahasa Belanda, tapi ya bisa belajar sedikit-sedikit. Maar ik ben de taal aan het leren. Alleen maar een beetje Holland spreken saya. Jadi saya mencoba untuk belajar sedikit-sedikit. Maar zonder school. Ini tidak melalui sekolah ya. Memang Mbah memang tidak pernah sekolah. Bahkan juga belum ada waktu zaman itu. Ya orang Indonesia mengatakan moeilijk uitspraken. Jadi emang sulit untuk mengucapkan bahasa Belanda. Tapi karena ini suatu anugerah dari Gusti Allah, Mbah mencoba menangkapnya. Kurang lebih seperti itu. Mbok menawa wonten sederek-sederek sedulur ingkang mangertos, ada saudara-saudara yang mengerti Holland spreken, artinya bahasa Belanda barangkali. Mohon bila kata-kata Mbah kurang berkenan atau salah ya dimaafkan saja, karena Mbah juga nggak mengalami ya. Tapi ini kan berkaitan dengan akan penangkapan sejarah, membuka fakta sejarah masa lampau. Mbah semaksimal Mbah akan menangkap frekuensi itu. Sudah ikut saya met Holland spreken. Jadi Mbah mesti harus ngomong pakai bahasa Belanda. Jadi tadi setelah Mbah tangkap sepintas bahwa vroeger de tiende Paku Buwono mediteren. Jadi dulu Paku Buwono ke-10 bertapa in Majdi Island, di Pulau Majdi. Itu 40 dagen 40 nachten, 40 hari 40 malam. Sonder eten, sonder drinken. Nggak pakai minum juga dia nggak makan. Itu ceritanya. Ya. Jadi untuk apa Paku Buwono kok melakukan itu? Jadi penerawangan Mbah bahwa beliau pada saat itu mengalami kegundahan, mengalami kebimbangan di dalam pemikiran di kala itu. Jadi tadi Mbah menangkapnya itu seperti di masa zaman penjajahan Belanda ini ya. Mohon maaf, dan ini yang Mbah tangkap frekuensinya. Jadi dan dia melakukan pertapaan di sana itu selama 40 hari 40 malam itu sebetulnya ingin mengonsentrasikan diri dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mbah menangkapnya bahwa yang menjemput bukan orang kita, tapi dia punya teman, yaitu pasukan Belanda yang dipimpin kalau nggak salah namanya Schrijvers van Zenden, Besuken. Jadi dijemputlah de tiende Paku Buwono itu. Jadi Paku Buwono ke-10 itu dijemput oleh pasukan tentara Belanda ya pada kala itu, yang dipimpin oleh Schrijvers van Zenden ya. Sehingga pada kala itu Mbah menangkapnya Paku Buwono mendapatkan bunga yang dikatakan Cangkok Wijaya Kusuma, sehingga digunakan sebagai simbol di dalam keraton Surakarta ya. Surakarta, Solo ya. Solo ya. Itu yang Mbah tangkap di situ, dan di sana hanya sebentar. Jadi Mbah mencoba menangkap untuk bahasa kala itu. Jadi mereka juga menggunakan basa Jawa ya campur Londo. Jadi
yo nganggo Jawa, yo nganggo Belan Sprechen ya. Jadi ya memang sulit ya, tidak begitu mudah untuk menangkap itu, tapi Mbah ungkapkan semampu Mbah. Dadi mengko nek ana para kanca, para sederek, para sedulur ingkang nangkep bahasa Mbah menika bilih wonten kalepatan nggih Mbah nyuwun dipangapunten. Itulah yang Mbah tangkep. Gitu. Nggih mboten napa Mbah, kula nggih mboten ngerti wae. Mbah, wau kan sanjang nek basa Jawa niku present nggih, present niku sing diomongke sakniki nggih sakniki. Nah nek basa lain niku basa asing kepripun niku, Mbah? Oh gini. Basa Jawa kuwi melambangkan sifat karakter menungso Jawa. Jadi sebetulnya itu melambangkan sifat dan karakter manusia tanah Jawa. Sebetulnya dulu juga Sumatera itu juga menyatu dengan Pulau Jawa. Terpisahnya itu hanya karena meletusnya Krakatau saat itu, sehingga terpisahlah menjadi Sumatera. Aslinya ya tetap satu hamparan dengan tanah Jawa. Jadi nek basane wong Jawa Indonesia Nusantara kuwi ora nganggo aturan tatanan kaya basa-basa umume neng Eropa maupun di tempat lain ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin menggunakan waktu ya. Jadi waktu yang dia batasi seperti present continuous, present tense dan past tense, juga ada future tense. Ini memang ya ora enak. Saiki sesuk ya padha wae. Nah, jadi sekarang besok sama saja. Sehingga orang Jawa itu bisa menangkap frekuensi sekarang maupun yang akan datang, dan ini merupakan anugerah ya ora kabeh wong iso ngono kuwi. Ya tentunya manusia-manusia pilihaning Gusti Allah, jenenge karomah atau anugerah. Kita tidak bisa mempelajari hal seperti itu. Kalau memang diparingi anugerah, nggih matur nuwun dumateng Gusti Pangeran ingkang murbeng dumadi, dan ini harus dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan saudara-saudara, para sedherek, para dulur sing enek ning Nusantara. Ngaten kurang lebihnya ya seperti itu yang Mbah tangkap. Ya niki Mbah nek enten para sedulur, para sederek, para kanca badhe tanglet-tanglet niku kepripun Mbah? Oh, barangkali ada saudara teman-teman yang ada di Nusantara mau bertanya sama Mbah maksudnya. Nggih. Oh monggo. Para sederek, para sedulur, para kanca wonten pundi kemawon bilih wonten pertanyaan-pertanyaan cobi saged langsung sampeyan para sederek di subscribe nggih. Jangan lupa subscribe Kali komen. Nah, kali komen. Lah mangke insyaallah Mbah paringi jawaban di season-season berikutnya. Nah, monggo para sederek, para sedulur bilih wonten pertanyaan-pertanyaan, insya Allah Mbah akan menjawab semampu Mbah, sebisa Mbah, sebatas apa yang Mbah ketahui, yang Mbah akan jawab sebaik-baiknya di episode berikutnya ya. Begitu. Mbah, kesuwun wejangane kalau jawabane. Nggih para kanca-kanca Mbah Wongso niki butuh pandangan, enten komentar napa enten penjaluk nggih kali sedherek nek badhe tanglet sing kira-kira mboten saged dijawab, mudah-mudahan Pak Wongso saged menjawab nggih Mbah nggih. Oh iya, ini ada sedikit ini Mbah merasakan ada sesuatu yang datang, jadi Mbah harus mengucapkan salam juga untuk yang barusan memberikan informasi kepada Mbah. Tapi bahasanya agak unik iki jenenge basa Londo iki ya. Oke bro, nu zijn we afgelopen met de tocht en ik hoop ik kan weer ontsmoeten hier volgende jaar. Untuk tamuku sing mboten pirsa sampean para sederek, para sedulur, Mbah sampun ngaturaken terima kasih dumateng Gusti Pangeran kang murbeng dumadi. Mugi-mugi mawon sageta menapa ingkang Mbah sampaikan membawa faedah dan manfaat. Bilih Mbah wonten kalepatan nyuwun gunging pangapunten. Salam sejahtera. Om Swastiastu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.